Selamat siang Bu Hoir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Nggih, komplit nggih, alhamdulillah. Nggih, Sehat nggih, harus bahagia. nggih, Bu. Nggih, kita langsung mawon nggih ke sesi tanya jawab. Nggih. Nggih. Sebelum kita mulai kegiatan kucing ini, bagaimana perasaan Bu Hoir menjelang sesi kucing yang akan kita jalani kali ini? Kali ini saya merasa senang bisa berbincang-bincang sedikit dengan Bu Novi karena hal ini jarang sekali. Jadi perasaan saya senang. Oh, nggih, alhamdulillah. Demikian juga saya pun juga merasa senang karena kita bisa ngobrol, kita bisa sharing nih. Mari kita jadikan pertemuan kali ini dengan sesi kucing untuk ruang kita mencari solusi sama-sama. Betul nggih? Nggih. Mungkin ada hal khusus yang ingin jenengan sampaikan? Kali ini dalam sesi kucing kita, saya ingin membahas tentang peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kok akhir-akhir ini sepertinya siswa saya ada yang sedikit motivasinya berkurang. Jadi keterlibatannya dalam pembelajaran itu sedikit berkurang gitu. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Mari kita bahas sama-sama nggih Bu. Nanti semoga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak didik kita. Nggih. Bu Hoir, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari sesi kucing ini apa saja? Hal pertama yang ingin saya capai adalah mencari cara bagaimana caranya untuk membuat siswa saya itu bisa lebih aktif selama pembelajaran. Kemudian saya ingin suasana kelas juga lebih dinamis, lebih nyaman untuk kita semuanya. Nggih. Lebih hidup ngoten nggih Bu, lebih lebih hidup, lebih bahagia buat anak-anak dan kita. Lalu tujuan akhir yang ingin jenengan capai nopo? Tujuan hasil akhirnya dari ini nanti saya bisa mengumpulkan berbagai macam metode, cara, bagaimana cara saya untuk membuat kelas itu menjadi aktif kembali. Nggih. Bagus sekali. Mantap Bu. Lalu kira-kira ukuran keberhasilan jenengan untuk dari tujuan yang ingin jenengan capai itu apa? Tolok ukurnya adalah siswa tentu saja bisa menjadi aktif ya dalam pembelajaran. Yeah. Kemudian seperti pada waktu diskusi kelompok itu mereka lebih aktif untuk saling memberikan umpan balik, kemudian saling merefleksi dengan tentunya pertanyaan yang terbuka ya. Jadi Yeah. tidak hanya sekedar iya dan tidak, setuju dan tidak hanya itu. Tetapi Jadi ada siswa itu alasannya. iya terlihat lebih tertarik dengan materi yang ada di dalam pembelajaran itu, dalam yang dalam diskusinya maksudnya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, bagus sekali untuk tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai.
Selanjutnya, mari kita masuk ke tahap identifikasi nggih Bu. Kira-kira apa yang membuat jenengan itu merasa kesulitan dengan hal tersebut? Ada banyak sekali faktor-faktornya, Bu. Terutama salah satunya dari anak-anak sendiri itu yang kurang, motivasinya berkurang, motivasi belajarnya berkurang karena hal-hal yang terjadi di rumah. Bisa jadi dari anak-anak itu ada yang malamnya itu ada kegiatan seperti melihat pertunjukan sampai malam, jadi pagi itu sudah tidak fokus untuk belajar. Salah satunya itu. Kemudian ada juga siswa-siswa itu ada yang saling tidak cocok. Dalam artian mereka beda pendapat, tetapi tidak mau saling mengerti, saling memahami. Itu juga menjadi salah satu faktornya. Oh, mungkin ada yang lain lagi? Ada lagi, kalau melihat ada temannya yang kurang aktif, si yang paling aktif itu dalam satu kelas tentu ada ya, yang paling aktif, Iya. kemudian tengah-tengah, kemudian ada lagi yang kurang aktif sama sekali, itu tetap ada. Nah, jika anak yang sama sekali tidak aktif dalam pembelajaran, dalam artian dia kadang tertidur karena Sampai segitunya. itu ya. Nah, itu si paling aktif mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, kata-kata yang negatif. Oh, nggih. Berarti itu bisa jadi dari faktor lingkungan si anak juga. Kalau di sekolah kan kita bisa memantau Iya. apapun kegiatan mereka. Tapi kalau yang di rumah itu kan kita tidak bisa mengontrol, Nggih. hanya Kadang bisa bertanya ke orang tua. kadang di sekolah itu gimana ya istilahnya dimimi ngoten nggih Bu. Tapi ketika Betul di sekali. rumah sudah Iya, di luar kendali ngoten. kontrol yang di rumah itu seperti apa? Itu salah satu faktor itu. Uh, dari hambatan tadi, yang pertama tadi kan hiburan ya. Hiburan itu kira-kira apa ya Bu? Apa semacam tontonan seperti jaranan seperti itu ataukah pakai handphone itu Bu? Yang lebih sering. Yang lebih sering itu adalah tontonan yang seperti panjenengan ucapkan itu, jaranan, kemudian pasar malam, itu kan di lingkungan saya sering ada. Kebetulan dekat dengan lapangan juga. Lapangan itu sering juga digunakan untuk kegiatan rutinan pasar malam itu. Jadi anak-anak mesti antusias kalau Iya, ada kegiatan itu. mereka mesti apa itu senang gitu dengan keramaian. Jadi Iya. mungkin lebih lepas kontrol ngoten ya Bu ya kalau malamnya sehingga membuat paginya sampai tertidur yang seperti jenengan bicarakan tadi. Ya. Sungguh nggih. Lalu kira-kira bagaimana jenengan itu dalam menghadapi situasi yang seperti itu dengan anak-anak jenengan, murid jenengan? Kalau dalam benak saya dan masih dalam angan-angan, itu Nggih. mungkin saya introspeksi dengan kegiatan pembelajaran saya. Mungkin pembelajaran saya itu dirasa masih monoton di benak mereka. Jadi membosankan gitu. Jadi rencana saya itu menggunakan berbagai metode yang lebih menantang lagi. Misalnya banyak kegiatan kelompoknya atau menggunakan metode-metode yang lebih visual lagi seperti mencarikan video, ya lebih memanfaatkan teknologi lah. Iya. Gitu. Mungkin itu bisa membantu ya Bu.
Nanti kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan oleh Bu Hoir? Ya, terkadang ada juga siswa yang merasa malu untuk berbicara, malu untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, itu juga menyebabkan kelas juga tidak kondusif kan. Jadi Iya. tenang, tenang tapi menghanyutkan. Sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Ditanya, paham nak? Diam. Diam. Mana yang kurang paham? Diam. Ya itu. Nggih, Bu, bagus nggih. Sekarang kita lanjutkan ke merancang rencana aksi nggih. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan agar anak-anak bisa lebih aktif, termotivasi, wonten mau apa saja, Bu? Nah, rencana saya akan mengintegrasikan lebih banyak hal kegiatan kelompok-kelompok tadi dalam setiap pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran saya usahakan untuk mengadakan diskusi kelompok. Kemudian saya juga akan mencari bahan ajar yang lebih menarik visualnya. Jadi tidak hanya menerangkan, tetapi juga mencarikan bahan ajar yang audiovisual lagi. Tentunya saya juga akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Nggih. Belajar sama-sama ngoten nggih, Bu. Tapi saya insya Allah siap untuk melakukannya. Nggih, sip. Rencananya jenengan itu bagus sekali. Mungkin ada prioritas lain dari rencana jenengan selain dengan merancang pembelajaran agar lebih menarik, menggunakan video-video audiovisual tadi, mungkin ada yang lain? Mungkin dalam waktu dekat ini ya masih dalam angan-angan juga. Itu saya tidak langsung menggunakan, tetapi minta izin dulu, terutama ke kepala sekolahnya, kemudian ya minimal meminta izin pinjam proyektor ya. LCD. Dalam waktu dekat pinjam itu yang mau saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian meminta anak-anak juga untuk bisa lebih aktif lagi di setiap pembelajaran. Jadi dikurangi bangun pagi, tidurnya jangan malam-malam itu. Lebih ke komunikasi mungkin ya, Bu ya. Komunikasi, kolaborasi juga dengan orang tua. Siswa juga ke orang tua. Ini rencana saya ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kan rencana. Siapa tahu itu nanti bisa terrealisasi dan hasilnya sangat maksimal sekali. Amin. Ya. Jadi kolaborasi itu penting ya. Iya, penting sekali. Dengan siswa, kemudian orang tua, tak lupa juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Nanti kalau kita menggunakan bahan ajar yang lebih berbeda dengan kelas yang lain, itu pasti anak-anak lain juga akan berpikir, di kelas saya bagus juga diterapkan seperti itu, mestinya meri mereka. Semangat ngoten nggih, Bu. Ya. Nggih. Bagus sekali langkah-langkah yang akan angan-angan yang pasti akan terrealisasi. Amin. Rencana aksi yang terstruktur, sangat rapi dan fokus juga detail nggih, ada kolaborasi dari Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, orang tua dan murid nggih. Saya yakin sekali rencananya Bu Hoir ini akan berhasil. Amin. Tetap semangat nih, Bu. Semangat. Dukungan jenengan sangat saya harapkan, Bu. Karena dengan jenengan. Nggih, nanti kita sama-sama cari solusi. Kita sama-sama mencari langkah yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena kita kan sebagai guru nggak hanya mentransfer ilmu, tapi kita juga
ngomong, kita juga jadi ayah, jadi ibu, jadi semuanya. Ngoten nggih, Betul paket sekali. komplit pokoknya nggih. Iya. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Ngoten nggih. Nah, iya. Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke tahap tanggung jawab. Mungkin apa komitmen jenengan terhadap rencana aksi yang sudah jenengan buat itu? Secara secara bertahap, insya Allah saya akan melakukannya. Meskipun dengan waktu yang tidak terlalu singkat ini. Nggih. Dengan keyakinan, nggih Bu, dengan keyakinan pasti itu akan bisa terjadi. Selama kita yakin Insya Allah, itu pasti terima akan kasih. berhasil, ngoten nggih Bu? Ye, siap, siap, siap. Nggih. Tadi kan yang diajak kolaborasi tadi juga sudah banyak sekali nggih, mulai dari saya sebagai kepala sekolah, terus rekan guru dan semuanya juga dari wali murid dan anak-anak itu pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Amin. Mungkin tindak lanjut dari kegiatan kucing ini nopo mawon yang lain mungkin yang bisa saya bantu? Ya itu, dukungan dari panjenengan Nggih, selain untuk itu mungkin ada yang lain? kegiatan saya. Oh, nggih pasti saya dukung 100%. Nah, kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya itu yang saya harapkan Nggih, nggih. kegiatan coaching ini tidak hanya sekali ini, tetapi untuk pertemuan Oh, berikutnya, dan berikutnya lagi saya berharap bisa melakukannya dengan panjenengan. Jangan bosan-bosan nggih dengan oke, nggih. Terima permasalahan saja yang saya utarakan. kasih atas masukannya, itu juga masukan untuk saya, Bu. Nggih, mangke insyaallah saya akan atur ulang jadwalnya biar rutin ngoten nggih, Bu. Nanti kita Terima kasih. kerjasama demi pendidikan kita akan semakin baik ngoten nggih. Semangat sama-sama nggih, Bu. Semangat. Nggih, terima kasih atas waktunya Bu Hoir. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih juga. Oke, kita akhiri pertemuan kucing hari ini. Semoga membawa manfaat dan berkah buat kita semuanya, nggih. Amin. Amin. Ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.